Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Azzugruf VRC dengan NPM 225010540029. Pada video kali ini yang merupakan video tugas remedial mata kuliah Matematika 2, saya akan menjelaskan materi yang lumayan menantang namun sangat menarik untuk kita bahas, yaitu adalah tentang persamaan diferensial parsial orde 2, bukan orde baru. Hal pertama yang kita ingin bahas dulu adalah definisinya. Persamaan diferensial parsial atau biasa disingkat sebagai PDP orde 2 adalah persamaan matematika yang memuat turunan parsial kedua. Dari sebuah fungsi di dunia nyata. Ini biasa dipakai buat memodelkan pergerakan panas, aliran fluida, aliran gelombang, dan lain sebagainya lah. Nah, untuk bentuk umumnya terlihat cukup panjang sekali di layar. Tapi jangan pusing dulu, meskipun saya udah pusing ini. Tapi ya telah, kita bahas dulu. Ini simbol apa sih? D terbalik ini. D terbalik ini kita bisa sebutnya sebagai do, atau kalau dalam bahasa Arab itu do. Jadi cara bacanya adalah A dikali do kuadrat U per do X kuadrat ditambah B kali do kuadrat U per do X do Y kuadrat do Y kuadrat ditambah C kali do kuadrat U per do kuadrat, dan seterusnya lah. Ya, sepanjang banget ini. Sampai ditambah F kali U sama dengan sebuah fungsi G terhadap X dan Y. Di rumus ini A, B, C, D, E, ya A, B, C doang ini yang warna biru, itu adalah koefisien penentu. Fungsi U adalah fungsi yang sedang mau kita cari jawabannya. Jadi masih penuh tanda tanya nih. Dan perhatikan di ujung ini, di ujung kanan ini ya, itu ada nilai G dalam kurung X, Y. Kalau nilai G dalam kurung X, Y ini sebetulnya sama dengan nilai 0. Maka persamaan panjang ini disebut sebagai PDP homogen. Ya, ini homogen semua ini. Nah, untuk klasifikasi matriksnya itu kita bisa kelompokkan menjadi 3 jenis. Ibaratnya mengelompokkan bentuk wajah lah ya. Ya, bentuk wajah atau bentuk barang atau berat barang dan lain sebagainya lah. Cara menentukannya mirip dengan rumus diskriminan di persamaan kuadrat saat kita SMA sebenarnya, yaitu adalah memakai rumus delta B kuadrat dikurangi AC, seperti ini. Nah, seperti inilah ya.
Untuk pertama, kita mau bahas dulu eliptik. Eliptik terjadi kalau hasil diskriminan itu bernilai negatif atau minus, atau kurang dari 0, atau kurang dari 0. Untuk menghitung kondisi stabilnya atau steady state yang tidak bisa berubah oleh waktu. Contoh klasiknya adalah persamaan Laplace, dibaca do kuadrat u per do x kuadrat ditambah do kuadrat u per do y kuadrat sama dengan 0 di sini. Nah, untuk yang kedua adalah parabolik. Parabolik ini terjadi kalau diskriminannya pas sama dengan 0. Biasanya untuk menghitung proses penyebaran atau distribusi, ya contohnya persamaan panas dalam dunia fisika. Nah, yang ketiga ada hiperbolik. Hiperbolik ini terjadi kalau diskriminannya bernilai positif atau lebih dari 0. Ini dipakai untuk menghitung perambatan gelombang atau getaran, ya contohnya persamaan gelombang. Ya misal kita mau menghitung dampak dari sebuah hantaman ombak terhadap daratan, katakanlah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, gimana cara mencari solusinya? Gimana sih cara menghitungnya? Cara yang paling pertama kita bahas adalah metode integral langsung. Ini bisa dipakai kalau persamaannya simple, ya nggak terlalu banyak rumus lah. Kunci utamanya di sini, kita memerlukan integral konstantanya itu bukan angka biasa seperti plus c, melainkan sebuah fungsi dari variabel lain. Coba kita lihat contoh soalnya ya. Nah, ini nih. Di sini ada do kuadrat z per do x per do y sama dengan 2 pangkat x pangkat 2 y. Maka penyelesaiannya adalah kita menyelesaikan dulu step pertama, yaitu adalah mengintegralkan terlebih dahulu x-nya. Nah, integral dari x kuadrat ini adalah sepertiga x pangkat 3. Ya. Dan ingat kunci tadi, kita tambahkan sebuah konstanta integrasi yang kita tulis sebagai fungsi f dalam kurung y di sini. Ya, f dalam kurung y di sini dibacanya f dalam kurung y ya, tetap sama. Lalu setelah kita menghitung ini, kita integralkan dulu y-nya. Di mana hasil dari step pertama atau langkah pertama yang kita integralkan tadi, itu kita lakukan mengintegralkan lagi. Tapi sekarang terhadap y-nya, bukan x-nya. Hasil akhirnya kita dapat solusi umum, yaitu adalah fungsi z memuat seper6 x pangkat 3 y kuadrat. Yang ini kalau seper6 ya. Dan ditambah fungsi sembarang, yaitu adalah h dalam kurung y plus g dalam kurung x. Nah, untuk penentuan solusi khusus dengan syarat ada batasnya,
Kan tadi kan kita kan membahas di slide sebelumnya adalah solusi umum. Kita bisa menemukan solusi khusus yang nilainya pasti asalkan kita punya yang namanya syarat batas. Ya, jadi kita harus punya limitasi terlebih dahulu, kita harus punya batasan terlebih dahulu. Misalnya diketahui dua syarat batas, yaitu adalah Z X0 sama dengan X kuadrat dan 2. Z dalam kurung A, Y sama dengan cos Y. Ini tuh maksudnya instruksi substitusi. Jadi kita harus menjalankan syaratnya terlebih dahulu, yaitu adalah syarat untuk mensubstitusinya. Kalau hurufnya Y persamaan kita ganti dengan angka 0, maka hasilnya harus sama dengan X kuadrat. Dari sini kita menemukan rumus untuk fungsi G dalam kurung X. Nah, terus ada syarat kedua. Syarat kedua di sini, kalau huruf X-nya di persamaan kita ganti angka 1, hasilnya harus sama dengan cos Y. Dari sini kita bisa menemukan rumus untuk fungsi H dalam kurung Y. Nah, langkah terakhir tinggal kita masukkan kembali fungsi G dalam kurung X dan H dalam kurung Y yang sudah ketemu ke dalam rumus solusi umum. Maka jadilah solusi akhir yang ada di dalam kotak biru di bawah ini, yang ini. Nah, ada metode pemisahan variabel. Metode penyelesaian kedua ini merupakan inti logika dari metode ini. Kita di mana kita memecah salah satu persamaan diferensial parsial PDB yang susah dan menjadi dua persamaan diferensial biasa PDB yang lebih mudah. Caranya, kita coba asumsikan fungsinya adalah fungsi perkalian U dalam kurung XY sama dengan fungsi X besar, ingat besar X, yang isinya cuma variabel X kecil. Nah, ini dikali fungsi Y besar yang isinya cuma Y kecil. Alur kerjanya ada 4. Yang pertama adalah kita substitusi dulu permisalannya. Jadi misalnya permisalannya tadi ke soal awal yang sebelumnya. Terus yang kedua kita pisahkan ruasnya, kita kumpulkan keluarga X dari kiri, keluarga Y dari kanan. Terus kita kenapa kok harus dipisahkan ruasnya? Itu karena mereka terpisah tapi nilainya sama. Kenapa? Karena kita harus menyamakan dengan sebuah konstanta pemisah, dilambangkan huruf K. Nah, ini pemisah. Nah, baru kita selesaikan PDB-nya satu per satu. Nah, mari kita lihat prakteknya di tabel berikut. Nah, ini dia. Contoh soalnya adalah do per U per do X sama dengan 4 dikali do U per do Y. Yang ini. Nah, di kolom pertama, kita lakukan pemisahan. Ya, perlu diingat, simbol tanda petik di atas itu namanya dibaca aksen. Oke, dibaca aksen. Jadi, artinya turunan pertama jadinya itu X aksen. Itu adalah turunan dari fungsi X setelah disubstitusi. Disubstitusi persamaannya berubah menjadi X aksen Y sama dengan
X aksen Y. X aksen Y sama dengan 4X aksen Y. Nah, di kolom kedua, supaya terpisah kedua ruasnya, kita bagi dengan X Y. Hasilnya keluarga X itu berkumpul di kiri dan keluarga Y berkumpul di kanan. Lalu ujungnya kita samakan dengan konstanta K. Kita sama dengan kan di sini. Nah, kalau kita lihat di kolom ketiga, itu kita harus memisahkan dan menyelesaikan satu persatu. Rumus penyelesaian differential order 1 ini menggunakan fungsi eksponensial atau pangkat bilangan E. Setelah kita cari, kita akan menemukan fungsi X dalam kurung X dan fungsi Y dalam kurung Y. Lalu kita kalikan kembali untuk mendapatkan solusi umum di pojok kanan bawah. Nah, ini pojok kanan. Kelihatan nggak sih ya? Nah, masih kelihatan ternyata. Dengan variabel C besar dan sebagai konstanta gabungan C yang ini. Nah, penentuan solusi umum atau syarat awalnya sama seperti sebelumnya. Solusi umum yang bentuknya masih eksponensial tadi, kita cari nilai pastinya jika diketahui syarat awalnya. Di soal ya, itu kan diketahui U dalam kurung 0 Y sama dengan 8E min 3Y. Langkah pengerjaannya seperti main cocok-cocokan gambar kalau nggak salah ya, atau Kapka ya. Kalau kalian masuk website gitu kan, ada Kapka ya, di situ kita kan menyocokkan gambar. Nah, sebenarnya cara mainnya seperti itu. Yang pertama, kita ganti huruf X ya, di rumus kita yang dengan angka 0. Hasilnya kita bandingkan dengan syarat awal yang harus 8E min 3Y yang tadi, yang ini. Nah, lalu kita lihat baik-baik. Angka 8E pada rumus kita adalah C. Ya, adalah C. Sedangkan di soal adalah 8, berarti C sama dengan 8. C sama dengan 8. Yang ini. Nah, pangkat E pada rumus kita adalah K per 4. Sedangkan di soal adalah min 3, berarti K per 4 sama dengan min 3, sehingga K sama dengan min 12. Langkah terakhir, setelah kita menghitung semua itu, masukkan kembali angka C sama dengan 8 dan K sama dengan min 12 ke solusi umum awal tadi. Dan selesaikan pencarian solusi khusus kita. Nah, demikian penjelasan mengenai persamaan differential order 2 beserta metode-metodenya. Metode penyelesaiannya. Semoga video remedi ini bisa memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.